فبأي آلاء ربكما تكذبان. Apa hukumnya duduk sejenak untuk berdiri setelah sujud? Apa ada kekhususan langsung berdiri tanpa istirahat pada rakaat kedua dan keempat? Rakaat keempat ya tidak ada lagi sholat rakaat keempat. Mau berdiri apa rakaat keempat? Itu sudah 4 rakaat masih berdiri lagi? Hah? Sudah selesai ya itu. Kecuali kalau masbuk. Nah itu lain lagi masalahnya masbuk. Ya kalau dia sudah sholat sujud mau berdiri itu silam pendapat para ulama terkait dengan duduk istirahat, jalsa istirahat itu. Apakah dia disunnahkan atau dia adalah perbuatan yang dilakukan oleh Nabi karena ada keperluan. Dan benarnya bahwa itu hal yang dilakukan oleh Nabi karena ada keperluan. Itu kan disebutkan duduk jalsa istirahat itu ketika Rasulullah SAW disebutkan oleh Aisyah di akhir-akhir umurnya. Ya, badan beliau lebih gemuk. Ya, maka beliau ada jalsa istirahat. Ya kalau diperlukan tidak apa-apa. Tapi kalau tidak diperlukan, dia berdiri saja. Dan itu di mayoritas riwayat-riwayat tentang sholat seperti itu. Jadi yang dikata di mayoritas riwayat sholat ada jalsa istirahat, maka itu akan dihikayatkan oleh banyak orang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena di pembahasan sholat itu ada sebagian hal yang dilihat fikih seseorang di situ, dia paham agama atau tidak. Ya, ya kalau ada yang dia salamnya terlalu panjang atau takbiratul ihramnya terlalu panjang, itu disebut oleh al-fuqaha itu tanda fikihnya kurang mendalam. Fikihnya kurang mendalam. So, kalau dia paham pemahaman fikih, dia takbirnya itu cepat saja, Allahu Akbar. Jangan dia setel panjang-panjang, Allahu Akbar. Apalagi dia panjang barnya lagi, itu masalah lagi dihukum ininya. Karena khawatir orang awam di belakangnya itu ikut takbir dan dia sementara masih takbir. Kalau dia takbir dan imam masih takbir, batal sholatnya di belakang itu. Makanya imam itu jangan dia buat makmumnya bermasalah. Sama dengan salam juga seperti itu. Ya salam cepat saja, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lama-lama dia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, 1 menit nanti. Itu fikih itu dia. Sama kalau dia adzan, kalau adzannya qomatnya lebih cepat daripada adzannya, itu fikih, dia ngerti fikih. Ya, ngerti. Jelas ya? Baik. Sama di khutbah. Nah, itu dari fikih orang itu pendek khutbahnya, bacanya panjang. Jadi disebut dari hadits Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Jadi ada hal-hal yang kadang itu memang dipelajari dari guru. Dilihat bagaimana para fuqaha mentakrir hal-hal yang seperti itu. Itu perlu diamalkan. Perlu diamalkan. Karena itu saya selalu bilang ke penuntut ilmu, kalau ada ilmu yang dipelajari walaupun 1, 2, itu yang paling penting bagaimana kalau bisa diamalkannya, itu yang paling penting. Dia berusaha bagaimana mengamalkan. Ilmu itu bukan cuma dipelajari saja, tapi untuk diamalkan. Untuk diamalkan. Ya. Orang-orang dahulu itu kadang di sejarah para imam, kadang ada satu sunnah, dia kontinu melakukannya. Harapannya supaya dia menghadap kepada Allah sebagai orang yang menghidupkan sunnah. Hidupkan sunnah. Ini antum banyak kenal sunnah. Banyak sekali kenal sunnah. Tapi yang menjadi masalah itu pengamalannya. Itu menjadi masalah. Tidak juga antum ajari orang-orang dengan hal tersebut. Misalnya selepas sholat.
Tidak ada orang selepas sholat itu kalau dia kenal sunnah, dikirnya tidak dia jaharkan. Dia baca, dia jaharkan dikirnya diam-diam saja. Karena mulutnya tidak bergerak. Itu pun kalau orang belajar, dikir itu, apalagi kalau dia bacaan di dalam sholat, itu tidak bisa mulut tidak bergerak. Harus bergerak. Mulut dan bibir, lidahnya, bibirnya bergerak. Tidak mesti dia perdengarkan dirinya, tapi dia bergerak. Itu sunnah dibaca, dihidupkan. Jangan antum lihat ke orang lain, lihat diri antum saja dulu. Di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Antum buat sesuatu, ini saya harapkan saya menghadap kepada Allah, orang yang menghidupkan sunnah. Itu aja antum pikirkan. Itu motivasi-motivasi di dalam hidup. Ya kalau hal yang seperti itu yang sederhana kadang tidak dilaksanakan, ya sulit di hal yang lain. Karena babnya itu orang untuk keluasan ilmu, mau dimudahkan ke ilmu yang lain, dia beramal dengan ilmu dulu. Nah itu dikatakan di dalam ayat, walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita wa idza la'atainahum min ladunna ajran 'azima wa lahadainahum siratan mustaqima. Itu walahadainahum siratan mustaqima. Itu setelah ada amalan, diberi hidayah, siratan mustaqima. Diberi hidayah, dari sebuah hidayah diamalkan, dia dapat hidayah lain. Karena itu kata sebagian as-salaf, man amila bima alim, allamahullahu ilma ma lam ya'lam. Siapa yang beramal dengan ilmu yang dia ketahui, maka Allah akan ajari dia ilmu yang sebelumnya tidak dia ketahui. Nah itu para salaf ilmunya itu banyak, Masya Allah. Karena mereka punya kaidah beramal dengan ilmu, haris terhadap sunnah. Apalagi di masa seperti ini, jarang orang yang kenal sunnah. Kalau orang yang kenal sunnah tidak menampakkan sunnah, tidak mengamalkannya, siapa yang mau memperlihatkan dari sunnah-sunnah tersebut?